Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Amal Raki, NPM 2341106A. I'm from class MNG 23A. Here, I will explain a little about service product atau produk jasa. Jadi, produk jasa adalah segala bentuk kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Jadi, produk jasa tidak berwujud atau intangibility, namun memberikan nilai dan pengalaman kepada pelanggan. Contohnya kayak layanan perbankan, transportasi, pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. Terus karakteristik produk jasa. Jadi produk jasa tidak terwujud atau intangibility, tidak bisa dilihat atau disentuh sebelum dibeli. Terus tidak dapat dipisahkan atau inseparability, atau diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Terus bervariasi atau variability, atau kualitas tergantung siapa, kapan, dan bagaimana jasa disampaikan. Terus juga tidak tahan lama atau perisability, tidak bisa disimpan untuk dijual di kemudian hari. Jadi kurangnya kepemilikan atau lock of ownership. Konsumen hanya menggunakan jasa, bukan memilikinya. Selanjutnya ada konsep produk dalam jasa. Jadi ada produk jasa terdiri atas 3 tingkat. Yang pertama ada core product atau manfaat inti. Manfaat utama yang dicari pelanggan. Itu juga ada contoh transportasi. Jadi manfaat transportasi itu ada perpindahan lokasi. Terus ada aktual produk atau produk aktual, itu ada menyediakan fitur jasa atau desain, bisa juga merek atau kualitas. Terus selanjutnya ada augmented produk atau produk tambahan. Jadi produk tambahan itu layanan tambahan seperti fasilitas, garansi, hubungan pelanggan. Terus selanjutnya ada unsur produk jasa. Unsur produk jasa itu ada bentuk fisik, ada fasilitas pendukung kayak gedung, peralatan, atau tampilan visual lainnya. Jadi dalam unsur produk jasa itu ada interaksi layanan kayak perilaku dan kompetensi karyawan. Terus juga ada citra dan reputasi, itu persepsi pelanggan terhadap merek jasa. Terus juga sistem penyampaian layanannya, prosedur atau teknologi atau proses operasional. Selanjutnya ada dimensi kualitas produk jasa. Yang pertama itu menurut Lovelock dan Wright, reliability itu kemampuan memberikan jasa yang dijanjikan secara konsisten. Terus ada responsiveness, kesigapan membantu pelanggan. Terus juga ada asuransi pengetahuan dan kesopanan karyawan yang menumbuhkan kepercayaan. Terus selanjutnya ada empati atau perhatian pribadi kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada tangibles atau penampilan fasilitas fisik dan karyawan. Selanjutnya ada pengembangan produk jasa baru. Ada langkah-langkah utama. Yang pertama ada kita harus menciptakan ide atau idea generation. Terus ada seleksi ide atau idea screening. Terus juga ada pengembangan konsep jasa kayak
uji pasar jasa atau komersialisasi dan peluncuran layanan. Terus ada jenis-jenis produk jasa. Jadi jasa konsumsi pribadi itu ada pendidikan, hiburan, pariwisata. Terus ada jasa bisnis. Jasa bisnis itu meliputi konsultasi, perbankan atau logistik. Terus ada jasa sosial, pelayanan publik, seperti kesehatan atau lembaga sosial. Jasa profesional hukum. Ada juga jasa profesional, itu ada kayak hukum, akuntansi, arsitektur atau medis. Terus selanjutnya ada bundling produk atau jasa. Itu bisa disebut service package. Produk jasa sering ditawarkan dalam bentuk paket layanan, seperti kombinasi beberapa elemen jasa, kayak contohnya maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan itu ada kita dapatkan transportasi seperti transportasi ya, kayak kita rute penerbangan, terus ada makanan, kita dapat hiburannya, kita dapat layanan bagasinya juga. Tujuannya itu ningkatin nilai juga karena efisiensi dan diferensiasi. Terus selanjutnya ada peran orang atau people dalam produk jasa. Jadi orang itu adalah bagian utama dari produk jasa. Kenapa? Jadi sikap atau penampilan dan keterampilan karyawan itu membentuk persepsi kualitas. Jadi pentingnya pelatihan dan budaya pelayanan atau yang disebut dengan service culture. Selanjutnya ada peran bukti fisik atau physical evidence. Jadi namanya karena jasa tidak berwujud, bukti fisik membantu menciptakan kepercayaan. Contohnya kayak desain interior atau seragam atau logo, brosur, website, kebersihan. Jadi visual branding mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Selanjutnya ada desain dan diferensiasi produk jasa. Diferensiasi itu dilakukan melalui yang pertama itu ada inovasi layanan, terus ada juga kualitas pengalaman pelanggan, ada juga kustomisasi layanan, terus ada juga teknologi digital seperti AI, aplikasi atau chatbot. Tujuannya itu menciptakan keunggulan kompetitif dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada siklus hidup produk jasa. Jadi pengenalan, introduction atau promosi intensif atau edukasi pasar seperti pertumbuhan growth atau peningkatan permintaan dan loyalitas. Terus pematangan maturity atau kompetisi meningkat atau inovasi diperlukan. Terus ada juga penurunan atau disebut dengan baseline, jasa yang mulai ditinggalkan atau butuh reposisi. Terus selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan produk jasa. Jadi tantangannya yang pertama itu menjaga konsistensi kualitas. Terus yang kedua mengukur kinerja jasa yang abstrak. Terus yang ketiga mengelola ekspektasi pelanggan. Terus yang keempat menghadapi keluhan dan pemilihan layanan seperti service recovery gitu kan. Terus yang terakhir ada inovasi berkelanjutan untuk mempertahankan daya saing. Dan selanjutnya inovasi dalam produk jasa, contohnya kayak contoh inovasi kayak aplikasi digital pemesanan jasa kayak Gojek atau Grab, ada chatbot layanan pelanggan 24 jam, ada pembayaran digital dan sistem keanggotaan, ada program loyalitas berbasis data pelanggan. Terus juga ada strategi pengembangan produk jasa seperti service differentiation, menonjolkan keunikan jasa kayak Terus selanjutnya ada service positioning, itu kayak menciptakan citra yang jelas di benak konsumen. Terus ada service branding, membangun identitas merek kuat. Terus ada service innovation, menciptakan pengalaman baru untuk pelanggan. Jadi kesimpulannya
Produk jasa adalah kombinasi manfaat, pengalaman, dan nilai. Terus kualitas, inovasi, dan interaksi pelanggan menjadi kunci utama. Terus juga setiap elemen orang, proses, atau bukti fisik membentuk persepsi terhadap produk jasa. Jadi tujuan akhir itu menciptakan kepuasan, loyalitas, dan nilai pelanggan berkelanjutan. Okay, thank you for watching my video. If there are any mistake, I apologize. I will end this with peace and blessing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.